wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya ingin teman-teman semuanya kita belajar bareng ya. Sebenarnya kita sudah dapat ilmu banyak dari guru kita, dari Pak Eko, dari mungkin Pak Harun, dari mungkin live streamingnya Bu, banyak ya leader di Indonesia, ada Bu Andin, ada Bisdel, ada Bu Hoiria, ada Telia, ada banyak sekali ya. Atau mungkin langsung dari mentor miliarder kita namanya Bunda Inggris Fatina ya. Nah, hari ini saya akan membahas lebih basic ya, basic dasar banget tentang memulai di bisnis Arena Daily gitu. Jadi buat teman-teman semuanya paham harus memulai dari mana. Dan sebenarnya untuk startup ini sebenarnya sudah saya kasih beberapa sesi ke teman-teman semuanya. Cuman hari ini saya ada beberapa hal untuk tata cara knowing your partner ya, atau knowing your business partner. Kenali partner bisnis Anda, ini penting banget gitu. Karena banyak sekali Bapak Ibu semuanya, ada orang yang ketika jadi mitra kita, mitra saya kok nggak jalan, mitra saya kok nggak ini, lah kenali dulu mitra Anda itu tujuannya apa ketika masuk di Arena Daily. Jangan-jangan dia tujuannya bukan business owner gitu. Kalau bukan business owner, teman-teman mau ajak model gimana pun ya pasti kitanya akan berat gitu. Tentunya akan berat. Nah makanya hari ini di Startup edisi kali ini saya akan membahas lebih jauh lagi, namanya tentang ya knowing your business partner. Jadi kenali siapa partner bisnis Anda gitu. Biar teman-teman nanti lebih paham, dan nanti akan teman-teman juga akan memahami bahwa saya ini ketika masuk di Arena Daily itu tujuannya apa gitu. Siap ya? Siap. Oke. Teman-teman semuanya, ini nanti boleh buat teman-teman yang saat ini lagi santai atau memang lagi fokus untuk belajar hari ini, boleh disiapin mungkin ada bolpen dan kertas gitu ya. Boleh disiapin bolpen dan kertasnya. Ya. Teman-teman perlu siapin dulu. Saya akan mengulas materi yang mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang materi startup bisnis gitu ya. Buat teman-teman semuanya, karena materi pembelajaran kita itu terus naik gitu ya, jadi pastikan teman-teman itu materinya sudah didapatin, kalau bisa diaplikasikan biar semakin paham dan menjadi ilmu gitu ya. Nah, saya akan memberikan sedikit share screen, mengulang lagi dari pertama kali kita pernah memulai apa sih yang dibangun ketika kita memulai di bisnis networking gitu ya. Nah, hari ini tak ulang lagi. Dalam memulai bisnis jaringan atau bisnis networking, itu apa hal yang harus kita siapin? Ya, terutama buat mitra baru di sini, ya, biar teman-teman tahu, karena banyak di luar sana, Bu, Bapak, yang mungkin mereka sudah mengikuti bisnis jaringan, tapi belum pernah mencapai sebuah hasil yang besar, atau pencapaian yang sangat signifikan, atau bahkan memperoleh yang namanya passive income, gitu. Dalam jangka waktu yang jangka panjang gitu ya. Makanya saya beberapa kali ikut di ini ya, di bisnis networking. Yang pertama adalah di Arena Reka dulu, alhamdulillah bisa saku bersih 1,5 miliar ya. Terus di tahun kedua ya, tahun kedua saya dapat 1,5 miliar, tahun ketiga dapat lagi 1/3 M gitu. Coba bayangkan, jadi lumayan banget kira-kira ya, lumayan banget gitu. Dan ketika masa regulasi, ya banyak orang-orang yang memang memulai usaha ini dengan cara yang lama, itu gayanya lama. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan hasil yang signifikan atau hasilnya itu tidak cenderung besar, gitu. Ya. Dan di Arena Daily ini pun termasuk tergolong, saya pun masih baru, ya. Saya masih baru sekitar 2 tahun, ya, di Arena Daily. Tahun 2018 dimulai, tepatnya pada tanggal 14 April. Itu pun saya masih belum tahu apa-apa tentang bisnis Arena Daily, bingung. Dengan tahun pertama itu saya nggak dapat apa-apa, ya dapatlah bonus 100.000, 200.000 per bulan, ya dapatlah, tapi cuma nggak besar gitu, cuma 100, 200.000 gitu, ya kan. Itu dalam waktu
tahun 2018. 2019 pun tidak signifikan kenaikannya gitu ya, karena saya masih belum juga memahami gitu ya, karena pola di bisnis ini sangat berbeda gitu. Makanya teman-teman harus paham ini. Yang pertama adalah kenapa saya kuat sekali waktu memulai bisnis ini, karena saya memiliki yang namanya tujuan ya, atau kita sebut dengan visi dan misi. Teman-teman semuanya, Armina Daily ini sudah memberikan kita sebuah potensi rezeki yang gede banget. Tapi kalau teman-teman visi misinya sangat kecil, rezeki gede itu nggak akan berpengaruh buat teman-teman semua gitu. Makanya sebelum membangun bisnis besar harus dilandasi dengan sebuah visi dan misi yang jelas. Ya, Bu Sumarti contohnya yang di Hong Kong, visi misinya apa? Saya ingin nantinya punya penghasilan minimal 20 sampai 50 juta per bulan gitu. Jadi saya bisa pulang ke Indonesia dan tidak balik lagi ke Hong Kong. Kalaupun saya ke Hong Kong, saya nanti silaturahmi kepada kepada orang yang saya ikutin sekarang. Nah, itu visi misi yang jelas gitu. Ya, jelas gitu. Jadi ketika kita ini sudah punya visi misi yang jelas, insya Allah nggak mudah down ya. Mungkin di sini ada Ibu Yanti gitu. Visi misinya apa? Saya ingin memiliki penghasilan yang besar. Saya ingin setiap tahun bisa ke tanah suci. Saya ingin bisa memiliki passive income atau bisa membantu banyak orang nantinya lah. Visi misinya apa gitu? Tolong tulis teman-teman apa yang ingin Anda dapatkan ketika di bisnis Armina Daily. Di sini gede Bu, di sini besar, ya. Tapi semua hasil itu akan tergantung dari niat Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sebut ilmunya nanti di belakangnya, namanya formulanya NIAT, ya. Nah, ini visi misi dulu, dimulai dari niat Anda dulu. Gitu. Kalau niatnya cuman hanya sampingan, dapatnya cuma sampingan. Niatnya hanya setengah-setengah, dapatnya pun setengah-setengah, bahkan hasilnya pun nggak akan besar. Ini yang pertama Bu, landasan-pondasinya. Tujuan dulu. Tulis tujuan Anda apa gitu. Ya. Dan yang selanjutnya adalah, nah, setelah teman-teman sudah memiliki sebuah visi misi yang jelas, visi misi yang besar, gitu ya. Teman-teman sekarang ini utamanya adalah harus ya mindset apa yang harus dibangun ketika memulai di bisnis Armina Daily atau di bisnis networking ini. Gitu. Karena apa? Karena penentu sukses Anda di bisnis networking itu 90% dari mindset. Ya, 10%-nya dari apa? Teknis. Jadi saat ini kalau teman-teman sudah pinter ngomong, ya teknis tuh ya, ini salah satu teknis. Pinter ngomong, duitnya banyak, ya, terus pinter online, pinter jualan, gitu. Belum tentu teman-teman bisa sukses kok, gitu. Karena itu semuanya teknis, gitu ya. Itu hanya teknis. Tapi yang dibangun adalah 90%-nya adalah mindset, gitu. Mindset. Coba diperhatikan gambar di sebelah, ada fixed mindset, ada growth mindset, gitu ya. Fixed itu pasti, mindset yang senangnya pasti-pasti itu mindset karyawan biasanya, ya. Kalau pembisnis mindsetnya adalah growth, bertumbuh dan bertumbuh. Jangan berpikir teknis dulu dalam memulai sebuah bisnis baru, tapi utamakan mindset yang harus dibangunnya seperti apa, ya. Jadi kalau teman-teman saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya teman, saya nggak punya modal, saya nggak punya ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa itu semuanya hanya teknis Bapak Ibu. Itu bisa kita pelajari dengan bertahap. Semuanya bisa nantinya. Tapi kalau mindset nggak punya, maka hancurlah semuanya. So, teman-teman tahu bahwa yang harus dibangun pertama kali adalah mindset. Titik. Ya. Next. Mindsetnya seperti apa yang harus dibangun gitu. Ingat teman-teman semua, Bapak Ibu semua adalah kita cetak menjadi seorang pembisnis. Bapak Ibu semua kita cetak menjadi seorang pengusaha. Lah seorang pengusaha itu kayanya bukan masalah duit, tapi kayanya masalah ini mindset dan mental gitu. Ya. Kalau teman-teman saat ini berbisnis owner, teman-teman saat ini membangun bisnis, tapi kalau mindsetnya karyawan, ya ini mindset karyawan seperti apa? Mindset seorang karyawan adalah bagaimana dia yang penting melakukan pekerjaan yang sudah diberikan oleh seorang atasan. Dan akhir bulan dia pasti mendapatkan penghasilan atau kita sebut dengan gaji. Kalau teman-teman berbisnis menggunakan mindset karyawan, maka teman-teman akan mudah down.
Saya sudah presentasi, saya sudah ini, saya sudah itu, buktinya nggak ada yang daftar, buktinya nggak ada yang closing, buktinya ini, buktinya itu. Ya. Maka teman-teman akan, itu mindset karyawan, gitu. Ya, seorang pembisnis tidak seperti itu. Ya, seorang pembisnis mindsetnya bertumbuh. Kalau karyawan pengennya yang penting saya sudah mengerjakan yang ditugasin oleh leader saya, ya, ya terus mana hasilnya? Kok nggak dapat. Nah, ingat ya, ingat Anda ini seorang pebisnis. Mindsetnya harus dirubah dulu ya. Jadi jangan sampai teman-teman meskipun saat ini sudah masih bekerja sebagai seorang pegawai, tapi sekarang mulai belajar mindset seorang pengusaha. Mindset seorang pembisnis bagaimana? Mindset seorang pembisnis adalah penghasilan yang didapatkan dari hasil capaian yang sudah diupayakan. Jadi orang pembisnis itu bisa jadi dia kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum tentu kadang-kadang belum tentu dapat hasil. Dia paham itu gitu. Mereka akan menyadari itu dan mereka akan memahami apa yang saya lakukan ketika saya belum mendapatkan ini. Maka apa yang dilakukan oleh seorang pembisnis adalah dia belajar lagi, dan terus belajar. Mindsetnya bertumbuh. Ya, paham ya? Jadi ini yang perlu kita pahami dulu untuk membangun fondasi di usaha bisnis ini, gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, seorang pembisnis pun dibagi menjadi dua, ya. Seorang pembisnis pun dibagi menjadi dua. Ini kita lagi mengkerucut lagi, ya. Jadi tadi mindset itu ada dibagi mindset seorang karyawan, mindset seorang bisnis. Nah sekarang ini seorang pembisnis dibagi menjadi dua. Pembisnis itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Teman-teman, ya. Fokus nanti di belakang nanti saya tanya nanti ya. Ayo Bu, apa tadi ya? Ya. Mindset yang pertama ya, yang paling penting fokus ya. Ya, meskipun Bu siapa ini Bu Tum ini lagi dagangan, lagi jualan tapi tetap fokus ya. Oke. Mindset ini dibagi menjadi dua, mindset seorang pebisnis. Ada pebisnis dengan konsep konvensional, ada seorang pebisnis dengan konsep networking. Ya, teman-teman harus tahu ini. Ya, teman-teman harus paham ini. Ya. Lah, seorang konvensional mindsetnya apa? Yang penting dia membeli barang, kemudian dia menjual lagi. Kemudian apa? Dia dapat untung dan ya dari margin gitu kan ya. Kalau dia bisa menjual. Tapi kalau dia tidak bisa menjual, maka dia tidak dapat penghasilan. Ini dalam mindset konvensional. Dia jual beli putus. Ya, jual beli putus gitu. Kalau seorang networking kemudian dia menjalankan bisnis ini dengan konsep konvensional adalah dia rekrut orang tinggal, dapat mitra tinggal, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan hasil yang besar karena dia tidak membangun apa-apa pada dasarnya di bisnis ini. Paham ya? Jadi itu adalah konsep konvensional. Orang konvensional konsepnya adalah yang penting gua untung. Lo untung nggak untung terserah. Yang penting gua untung, ya. Hanya fokus keuntungan pribadi, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham ini, ya. Mindset seorang konvensional itu adalah yang penting gua untung. Yang penting saya jual, ya. Saya untung. Soal orang lain untung nggak untung, bukan urusan saya, gitu. Nah, kalau teman-teman berbisnis di bisnis networking menggunakan pola konvensional, maka teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang besar dalam waktu panjang, apalagi mendapatkan namanya passive income, penghasilan pasif itu nggak mungkin. Karena apa? Karena teman-teman harus jualan. Kalau nggak bisa jualan, maka teman-teman nggak dapat keuntungan. Titik. Ya. Terus bagaimana? Nah, mindset seorang networking berbeda, Bu Bapak. Ya. Jadi teman-teman semuanya konsep seorang networking adalah dia bekerja saat ini itu bukan untuk makan hari ini aja gitu. Tapi dia bekerja untuk saat ini untuk membangun yang namanya aset. Ya, dia membangun aset. Ya, atau kita sebut dengan teamwork. Ya, dia membangun aset, dia membangun sistem gitu. Karena dengan sistem inilah ya, dengan aset inilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah omset yang sangat besar sekali. Lah, dari omset inilah yang nanti akan mendapatkan namanya profit sharing atau apa? Bagi hasil. Lah, mindsetnya apa seorang networking? Seorang networking itu mindsetnya adalah fokus pada SDM dan keberhasilan timnya. Bungkus.
Ya, sampai sini teman-teman bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi kalau teman-teman sudah masuk bisnis networking, apa yang dilakukan? Teman-teman kalau sudah punya mitra, yuk kita rawat bener-bener mitra kita, bener-bener mitra kita itu gimana target mitra kita bisa berhasil, gimana target mitra kita bisa gajian. Gitu. Soal Anda itu nanti next saja, nyusul, ya, nyusul aja nggak apa-apa. Kalau mitra Anda dapat rezeki gede, otomatis mitranya semangat nggak kira-kira Bapak? Semangat, gitu. Ketika mitranya semangat, kira-kira mitranya itu pengen berhenti atau kok pengen lanjut? Lanjut. Nah, kalau mitranya lanjut, ya, kemudian mereka terus berkembang, pertanyaannya, mitranya dapat omset dan komisi besar nggak kira-kira? Pertanyaannya, Anda dapat komisi besar juga nggak kira-kira? Deal. Dapat, Oke, ini menariknya di bisnis networking. Bisnis networking itu kayaknya nggak sendiri, kayaknya rame-rame gitu. Kalau kita targetnya kaya sendiri, ya, kalau kita targetnya kaya sendiri, maka dijamin Anda akan habis itu N. Anda kecapean sendiri, ya, percaya saya. Makanya yuk teman-teman fokuslah untuk membangun SDM mitra-mitra kita. Gimana caranya? Jadi teman-teman harus siap untuk terus belajar gitu, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, di sini. Nah, sekarang kita akan gimana caranya membangun mindset sukses di bisnis networking, ya. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak leader semua, ya, Anda harus apa dulu tadi? Memiliki apa tadi? Visi dan misi, gitu. Harus memiliki tujuan atau kita sebut dengan dream, ya. Bukan hanya dreams, tapi big dreams. Apa big dreams? Impian yang sangat besar, gitu, ya. Impian yang sangat besar. Kalau impiannya hanya dipakai untuk makan keluarga sendiri, hanya untuk kehidupan Anda sendiri, mungkin penghasilan 100 juta itu terlalu gede gitu, nggak penting, nggak terlalu butuh Anda. Gitu. Tapi coba bayangkan, Anda ingin berangkat ke tanah suci bersama rame-rame rombongan keluarga besar Anda ingin membangun masjid sebelah, gitu ya. Anda ingin sekali mengumrohkan atau menghajikan guru Anda, gitu. Atau Anda ingin menyantunin atau membeli rumah tahfiz, ya. Coba bayangkan, income 100 juta itu akan menjadi kecil gitu. Paham ya? Makanya bangun big dream. Karena hanya impian yang besarlah yang bisa menghantarkan Anda kepada penghasilan besar. Impian yang kecil ya tidak akan pernah mengantarkan Anda kepada penghasilan yang besar. So, hari ini apa yang kita butuhkan adalah satu big dream, ya, atau kita sebut dengan alasan kuat, strong way. Strong way itu adalah alasan kuat. Yang pertama, saya ingin memiliki usaha sendiri. Saya udah capek, saya udah bosen selama ini hidup di bawah telunjuk orang lain. Contoh, gitu ya. Saya ingin bisa bebas waktu, saya bebas mau kemana aja saya bisa, nggak terus-terusan setiap pagi saya harus ngantor, sore harus pulang, waktunya ngerambut anak-anak sudah capek, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah big dream, impian. Saya pengen punya income yang lebih besar, gitu kan ya. Karena saya pengen membeli mobil baru atau mobil sport, ya, yang budgetnya harus butuh miliaran rupiah, gitu kan. Maka saya harus punya income yang besar, gitu, ya. Saya pengen punya rumah yang lebih gede lagi, makanya saya butuh penghasilan yang besar. Saya pengen bisa membahagiakan keluarga, punya kebebasan keuangan, kebebasan waktu, bisa umroh, bisa haji, memiliki rumah, memiliki mobil, bebas dari utang dan sebagainya. Ini adalah sebagai tujuan kenapa Anda harus maunya repot-repot untuk sekarang ini bekerja keras, bekerja cerdas untuk membangun impian Anda. Bu, catat ini ya, catat ini. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh memperjuangkan impian Anda, maka Anda akan dipaksa membangun impiannya orang lain. Ya, deal, setuju? Ya, kalau Anda jadi karyawan kan membangun impiannya orang lain. Anda ya tetap aja dapatnya gitu-gitu aja. Gitu. Ya, oke. Terus yang kedua, setelah Anda sudah memiliki tujuan yang jelas, apa yang harus Anda lakukan di awal? Ingat, bukan langsung action, boleh action gila-gilaan boleh di awal, boleh. Bagus juga itu. Tapi yang utama adalah Anda harus belajar dulu. Ya, ingat, dunia networking adalah dunia yang baru di kehidupan Anda.
Dunia networking adalah dunia yang mungkin Anda belum kenal. Ibaratnya itu Anda itu masuk ke dalam dunia baru atau hutan belantara yang belum pernah Anda paham itu, ketahui di mana letak ini itu dan sebagainya. So, harus apa yang dilakukan? Anda harus punya ilmu dan punya gurunya, ya. Ada ilmunya dan ada pemandunya. Ini yang penting. Biar Anda bisa apa? Bisa segera cepat untuk mencapai tujuan Anda. Tujuan Anda tadi apa? Tadi di dream tadi gitu. Makanya apa? Teman-teman harus semangat saat ini adalah semangat pertamanya adalah ikutin semua training yang ada, gitu ya. Training yang ada, teman-teman juga hanya diikutin, tapi dipelajari, dicatat ilmunya, apa yang dibingungkan, nanti dikonsultasikan. Itu penting ya. Nah, yang kedua adalah konsultasi rutin. Teman-teman konsultasi aja gitu. Ya, apa yang dikeluhkan, apa yang karena teman-teman butuh seseorang yang bisa menangani keberatan-keberatan teman-teman atau membuat hal-hal yang membuat teman-teman down atau bingung gitu ya. Anda sudah disiapin konsultan, ya. Saya adalah konsultan Anda termasuk, ya. Terus kalau ada di grup sebelah itu ada Bu Dokter Rema, ya, ada Bu Dia ke bawah gitu, ya. Terus ada Pak Muhajirin, ya kan, ke bawah itu, ya. Ada Ibu Fitri ke bawah itu, ada Ibu Beta mungkin ke bawah situ, ya. Dan teman-teman yang lain kita punya up, nah sponsor up kita di atas ada namanya Pak Eko Purnomo, ada Pak Harun Ar-Rasyid. Anda nggak perlu sungkan gitu, karena itu adalah tim support Anda, gitu. Tim support yang siap memberikan ilmu kepada teman-teman ketika teman-teman mengalami kebingungan, ya. Dan rutin hadir dan menghadirkan. Fungsi Anda hadir di TOR itu adalah untuk belajar cara presentasi, gitu ya. Biar teman-teman paham cara presentasi yang namanya SAMIL, gitu. Buku 1 tahun miliarder. Kemudian setiap Anda belajar di setiap training, rajinlah merangkum semua atau teori-teori yang disampaikan di hari itu. Belajar aja, Bu, namanya masih awal gitu. Saya pun juga dulu banyak sekali rangkuman-rangkuman saya ilmu-ilmu baru, ya. Yang sekarang ini bisa tak rangkum menjadi ilmu saya sendiri gitu. Ya. Nah, terus yang selanjutnya apa? Belajar menyampaikan. Belajarlah menyampaikan. Ingat, Bu, Anda nanti mau nggak mau akan dipaksa memberikan ilmu kepada mitra-mitra Anda gitu. Mungkin mitra saya masih belum banyak, makanya saya punya banyak waktu untuk mentraining teman-teman. Tapi kalau mitranya udah banyak, otomatis kadang-kadang kalau teman-teman nunggu leadernya, kadang-kadang ya nggak kesampaian. Kayak saya nunggu Pak Harun, nunggu Pak Eko contoh semua. Beliau mitranya udah banyak sekali gitu. Maka jadwal saya untuk mentraining orang baru nggak bisa. Gitu. Akhirnya apa? Omset saya stagnan, aset saya nggak akan bertumbuh. Ya, paham ya? Nah, ketika teman-teman sudah pintar belajar menyampaikan, ya sambil belajar dan selanjutnya itu apa? Nah, ini ada tulisan di bawah ya, yang warna kuning, learning by doing, ya. Kita belajarnya sambil berjalan. Nggak apa-apa, ibu bapak nggak usah nunggu sempurna untuk action. Yang penting belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan. Ketika nanti sudah dapat ilmunya, ajarkan, gitu ya. Belajar, lakukan, ajarkan. Namanya BLA singkatannya. Belajar, lakukan, ajarkan. Deal ya. Nah, kemudian apa? Lakukan namanya ikhtiar. Ya, mulai ikhtiar kita mulai istiqomah, tebar manfaat, aktif share info di media sosial. Share info media sosial itu fungsinya untuk menaikkan branding teman-teman. Ya, yang gratisan itu kan pakainya share itu kan gratisan. Kalau nanti mau yang berbayar, nanti insya Allah teman-teman bisa kita training khusus untuk teman-teman yang mau pengen belajar berbayar gitu ya. Ini ilmunya ada sendiri, namanya kalau di Facebook itu namanya Facebook Ads ya. Jadi gimana caranya kita bisa nggak usah pakai share tapi langsung bisa mentarget orang gitu ya. Itu nanti ada ilmunya sendiri. Kemudian hadir dan share tour online. Ibu bapak setiap hari Selasa dan hari Kamis teman-teman semuanya jangan pernah absen. Ada acara apapun kalau bisa di cancel dulu di hari Selasa dan Kamis malam, karena itulah tor nasional khusus punyanya mentor kita gitu. Ya. So teman-teman harus apa? Teman-teman harus luangkan waktunya untuk hadir di situ dan menghadirkan. Dan share paling banyak share gitu. Ya. Itu. Terus kemudian apa? Teman-teman membuat daftar nama. Ya, segera buat daftar nama. Nah, nanti ada ilmunya khusus ya untuk membuat daftar nama. Nanti ada ilmu khusus juga namanya membuat planning, namanya PDC.
planning, doing, controlling namanya ya. Nah, terus kemudian kontrol mitra. Kemudian apa? Presentasi. Ya, ini namanya real action-nya. Ya, kalaupun teman-teman saat ini presentasinya belepotan, yang ngomongnya belum bagus, nggak apa-apa gitu. Namanya kita juga latihan. Semakin banyak teman-teman melakukan latihan, semakin banyak teman-teman nanti akan mendapatkan hasil dan presentasinya akan semakin tambah berkualitas. Gitu ya. Karena saya pun juga awalnya pun melakukan hal yang sama. Gitu ya. Terus yang kedua, ya, udah tawakalnya pol-polan. Belajarnya pol-polan, ikhtiarnya maksimal, komitmen dan istiqomah. Ya, hasilnya biarkan cukup Allah yang memantaskan. Kalau teman-teman sudah memiliki impian yang besar, belajarnya rutin, ikhtiarnya pol-polan, udah, insya Allah nanti rezeki itu udah urusannya Allah. Nah, tawakal saja. Jangan pernah merasa down. Jangan pernah merasa ya Allah kok belum ada yang daftar, belum ada yang ini. Ya, semua pernah mengalami apa yang teman-teman di awal alami. Saya udah pernah mengalami apa yang teman-teman alami gitu. Ya, yang penting apa? Teman-teman komitmen dan istiqomah. Jangan pernah berhenti sampai benar-benar teman-teman mendapatkan penghasilan yang sesuai yang diimpikan. Gitu. Ya, siap? Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah Allah. Ya, nah ini ya teknis dan alasan. Ya, jadi ini teman-teman semua, ya, jangan harus tahu teknis itu apa. Teknis itu hanya 10% penentu di kesuksesan Anda, ya. Karena teknis itu kalau kita sebut bahasanya namanya kapabilitas. Mindset itu bahasanya adalah kapasitas. Kalau kapabilitas bisa diajarkan secara cepat, tapi kalau kapasitas itu nggak bisa. Kapasitas itu harus teman-teman banyak sering belajar, sering bergaul dengan orang-orang yang sudah berhasil dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini teknis dan alasan adalah ini teknis dan alasan mindset gagal. Jadi orang-orang punya mindset gagal karena apa? Karena mereka ribet dengan teknis dan alasan ini. Gitu. Alasan yang pertama, saya tidak ada pengalaman bisnis, tidak ada modal, nggak bisa ngomong, nggak ada waktu, nggak punya temen. Saya dari keluarga miskin lah, DLL gitu ya. Ya, ini hanya alasan Bu. Ya, tidak ada pengalaman bisnis. Justru Anda masuk di Adna Daily itu Anda akan memiliki sebuah pengalaman bisnis karena di sini akan di coaching, Anda akan diajari ya step by stepnya. Makanya teman-teman harus apa? Harus istiqomah gitu ya. Bismillah. Tidak ada modal, gitu. Modal mah teknis ya. Modal itu semua orang pebisnis rata-rata memulainya tanpa modal. Dengan apa? Bisa pinjam bank contoh seumpama ya. Modal itu bukan hanya duit, modal itu juga ya selain duit itu ada modal pikiran, modal tenaga gitu ya, banyak gitu. Jadi justru nggak ada modal, nggak ada duit, justru yang ikut bisnis ini nanti punya banyak modal, punya banyak duit gitu ya. Nggak bisa ngomong, yang nggak bisa ngomong hanya orang bisu, ya. Yang nggak bisa ngomong hanya orang bisu. Kalau kita bisa ngomong, bahkan banyak ngomong gitu. Cuman kadang-kadang kita belum ngomong terarah karena belum punya ilmunya. Nggak ada waktu, maka jalanin bisnis Anda daily, maka akan Anda punya banyak waktu. Contoh kayak saya hari ini, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, kalau tetangga saya tanya, loh, Pak Nyoman lagi libur ya? Gitu. Jawaban saya apa? Mau setiap hari di rumah, nggak kemana-mana. Ya, kalau dia terlalu banyak waktu. Ya, makanya kalau teman-teman nggak ada waktu, jalanin bisnis Anda daily, nanti teman-teman akan punya banyak waktu. Saya nggak punya teman. Gitu. Justru dengan Anda menjalankan bisnis Anda daily, nanti Anda akan punya banyak teman. Ya, karena hampir 80% mitra-mitra saya adalah orang-orang yang tidak saya kenal, gitu, Pak. Keren apa keren banget? Keren. Ya, makanya jalanin bisnis ini, insya Allah nanti Anda akan punya banyak teman. Ya, saya dari keluarga miskin ya. Ya, mungkin keluarga Anda boleh miskin, tapi Anda tidak boleh miskin. Anda harus kaya. Anda harus memutus mata rantai ya. Biarkan yang 7 turunan itu miskin, Anda turun ke 8 orang kaya raya. Amin. Amin ya. Ya. Nah, teknis sekarang kita ngomong ya. Jago closing online dan offline itu teknis Bu. Ya, ada ilmunya. Saya siapin bukunya. Setiap ada trainingnya, saya ada training khusus kayak besok ini ada training di Pacet, itu nanti ada gimana caranya follow up ya dan closing namanya ya. Ada jurus-jurusnya gitu ya.
gitu. Gimana caranya mengatasi keberatan-keberatan calon mitra? Ya, Pak, saya ini pengen sih, tapi saya belum punya uang, gitu kan? Ya, itu ada ilmunya, Bu, gitu. Ya, jangan sampai orang mau, Mas, saya nggak punya uang, ya sudah Bu, Ibu saya bayarin, dijamin di sana nggak jalan, Bu. Ya, bukan, kita tidak mengajarin cara yang baik, tapi cara yang benar. Ya, nanti ada ilmunya sendiri. Product knowledge, ya product knowledge itu menguasai manfaat produk, spesifikasi produk, gitu ya, bahan-bahannya produk, terus produk ini bisa untuk apa aja, itu namanya product knowledge. Ya, teman-teman saat ini belum bisa, nggak apa-apa, nggak penting. Nanti teman-teman akan bisa belajar sambil berjalan. Gitu. Ya, terus kemudian sebentar, baterai saya. Oke. Ya, terus marketing plan. Nah, nanti ada training sendiri namanya marketing plan. Ya, di marketing plan itu adalah training di mana teman-teman akan belajar menghitung bagi hasil antara Anda daily dengan mitranya gitu. Di sana oh ternyata saya kalau pengen dapat income sekian itu harus seperti ini. Oh kalau saya pengen dapat reward sekian harus kombinasinya omsetnya sekian. Gitu. Ya, itu namanya marketing plan. Ya, itu nanti bisa kita pelajari step by step, bertahap, gitu ya. Insya Allah bisa. Makanya ikutin sering-sering ikutin diklatnya, ikutin trainingnya, biar teman-teman nanti bisa paham. Terus kemudian ada namanya strategi bisnis, ya. Strategi bisnis itu ada macam-macam dan kalau untuk strategi reward khususnya itu nanti hanya orang-orang khusus yang ngejar reward. Buat orang-orang yang belum siap ngejar reward, biasanya strategi reward itu biasanya nggak kita bongkar gitu. Kenapa? Karena kalau dibongkar takutnya salah paham. Karena di situ banyak ilmu-ilmu yang memang di luar yang pernah kita pelajarin. Karena ilmu pengejaran itu ilmu khusus, ya sangat khusus sekali. Gitu. Makanya teman-teman harus punya mentor khusus yang dengan tempel biar teman-teman nanti biar tahu ilmunya. Jago internet marketing, gitu ya. Itu mah bisa dipelajari sambil pelan-pelan sambil berjalan, ya. Kemudian pengembangan bisnis dan lain-lain. Oke. Itu teman-teman semuanya, ya. Nah, ini adalah penyakit yang menghambat kesuksesan Anda, ya. Yang pertama namanya blame. Blame itu adalah penyakit pembenaran, ya. Ya iyalah, Mas Pak Aris bisa berhasil. Pak Aris kan pintar ngomong. Saya kan nggak jago ngomong, gitu. Itu namanya pembenaran, gitu ya. Kalau teman-teman kenal saya dulu tahun 2015 sebelum saya masuk di kulis ini pun teman-teman akan paham gitu ya. Mungkin kalau di dalam sini ada orang-orang yang daftarnya bareng saya, mungkin kalian bisa tanya saya itu dulu kayak gimana. Ya, sangat berbeda dulu dengan sekarang, sangat berbeda sekali. Karena sudah banyak yang saya pelajarin dan sudah banyak yang saya praktekkan gitu. Ya, ya saya nggak bisa sukses karena itu saya nggak punya duit banyak gitu. Nah itu namanya pembenaran, Bu. Ya, saya ini seorang guru, waktu saya habis untuk ngajar di sekolahan dan ngasih tugas ke murid-murid, itu pembenaran, Bu. Ya, Pak. Ya. Kalau kita selalu pembenaran, percayalah, Anda akan terhambat kesuksesan Anda sendiri. Jadi yang membuat Anda gagal itu bukan bisnis, bukan leader, bukan lingkungan, bukan orang lain, tapi sebenarnya Anda sendiri. Terus yang kedua adalah namanya excuse. Excuse itu alasan. Ya, alasan. Waktu training, maaf Pak, saya lagi ngurusin anak-anak gitu. Pak, ini yang saya nggak bisa ikut soalnya seperti ini. Pak, saya nggak enak gitu. Saya nggak ada duit buat ikut training. Saya nggak ada handphone yang bagus buat ikut Zoom. Saya nggak ada. Itu semuanya excuse. Atau kita sebut dengan apa? Alasan. Ini penyakit, Bu. Ya, ini penyakit, Bu. Penyakit, ya. Orang sukses itu bukan banyak alasan tapi banyak cara. Orang sukses punya 1000 cara untuk dia sukses, orang gagal punya 1000 alasan yang membuat dia akan jadinya gagal. Ada mau pilih yang mana? Pilih di tangan masing-masing. Ya. Kemudian justify atau kita sebut dengan menyalahkan. Ya iyalah saya nggak sukses karena leader saya jauh. Ya iyalah saya nggak sukses karena leader saya nggak membina saya. Ya iyalah saya nggak bisa sukses karena saya nggak dapat izin dari suami. Ya iyalah saya nggak sukses karena kan itu bukan bidang saya. Ya saya nggak sukses karena ini ya dan sebagainya. Itu menyalahkan. Ya saya nggak sukses karena saya punya anak kecil. Anak saya itu, aduh rempong banget kalau diajak bisnis gitu kan.
Ya, saya itu sering berebut sama anak saya untuk daring dan sebagainya. Itu semuanya menyalahkan keadaan. Ya, ingat orang sukses selalu punya cara bagaimana dia bisa sukses. Titik. Ya, so kuat mana? Ya, pertanyaannya di sini. Kuat manakah impian Anda atau alasan Anda? Pilihannya ada di mana, Bu Bapak? Tangan Anda sendiri. Ya, kalau Anda mau sukses ya impiannya harus dijaga. Tapi kalau Anda lebih senang dengan alasannya, ya jangan harapkan impian itu akan terwujud. Semua ada di tangan kita masing-masing. Oke, ini adalah pondasi sesi pertama. Tolong diulang-ulang, 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 terus diulang-ulang video ini. Kenapa, Bu Bapak? Karena banyak orang salah dalam melangkah, ya kurang benar, kurang tepat dalam melangkah dalam membangun bisnis Arnada ini. Ya, so teman-teman semuanya adalah ini yang paling utama. Ya, oke. Ini sesi yang pertama. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di next training, ya. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa menjadi manfaat dan teman-teman semua menjadi salah satu dari 1.000 miliarder berkah Arnina. Amin. Ya. Amin. Oke, saya ucapin sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, ya berkah Allah.